Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membahas mengenai network analysis yang merupakan salah satu metode dari operation research. Oke, nanti di materi ini akan ada sedikit materi, kemudian nanti di akhir ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kumpulkan 1 minggu dari sekarang. Oke, sekarang kita akan coba jelaskan apa sih network analysis itu. Network analysis itu adalah bagian dari beberapa teknik yang sangat berguna di dalam project management atau manajemen project. Contohnya adalah PERT dan CPM. PERT itu pertama kali digunakan sebagai manajemen tool untuk koordinasi dan pengerjaan awal dari Polaris Ballistic Missile Project di Amerika. Dari hasil PERT itu menghasilkan pengurangan sebanyak 30% waktu dari eksekusi proyek. Nah, bentuk lain dari PERT itu adalah yang namanya CPM yang dikembangkan untuk menghubungkan antara maintenance atau pengelolaan dan konstruksi pekerjaan. Jadi CPM itu berkaitan dengan waktu dan konstruksi pekerjaan atau pekerjaan yang dilakukan. Nah, kedua teknik itu menggunakan teknik network dan critical path yang menjadi tools dasar untuk manajemen project, dan keduanya sangat berguna untuk menentukan waktu dari beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, kalau CPM itu sendiri itu kondisi yang sangat ideal ketika kita mengerjakan project. Jadi ibaratnya kok ketika project itu tidak ada hambatan sama sekali. Sedangkan PERT itu berkaitan dengan sesuatu yang mungkin di tengah jalan kita akan temui ketika project itu berjalan. Misalnya mungkin kalau kita bikin project konstruksi, bahan dasarnya belum datang. Sedangkan untuk misalnya lagi masalah kendala cuaca, misalnya ada hujan dan sebagainya. Nah, network sendiri itu apa sih? Network sendiri adalah graphical presentation or an arrow diagram yang dipresentasikan untuk pengelolaan di dalam sebuah project. Jadi berkaitan dengan semua detail yang berkaitan dengan konsumsi waktu dan biaya. Jadi tidak hanya setiap aktivitas, tapi juga berkaitan dengan seluruh project, sehingga pengelolaan bisa mengatur ya resources dan cost. Jadi bisa dikontrol dengan seefektif mungkin, seperti itu. Jadi dalam network itu ada jobs, events atau activity, dan kemudian ada bagaimana kita mengelola job itu di dalam sequence yang logis atau yang masuk akal. Tujuan dari network analysis itu sendiri itu adalah sebuah teknik yang bisa menyukseskan atau membuat semua pengerjaan itu bisa berjalan dengan lancar ya, ketika monitor, kontrol, dan project itu dengan banyak sekali aktivitas. Jadi aktivitasnya nggak cuma satu, bisa banyak, tergantung besar kecilnya project itu. Ya tujuannya untuk apa? Untuk meminimasi cost-nya atau biayanya, meminimasi untuk time atau waktunya, kemudian untuk memastikan penggunaan manusia atau resource lainnya itu secara optimum. Penggunaan manusia kayaknya kesannya agak gimana ya, intinya memanfaatkan resource-nya dengan seoptimum mungkin. Kemudian untuk meminimasi konflik atau hal-hal yang tidak diperlukan, seperti itu. Itu adalah tujuan dari network. Nah, pertama kita akan jelaskan tentang CPM dulu. Jadi nanti ada dua ya, ada CPM dan ada PERT seperti yang dijelaskan di awal. Untuk CPM-nya ini akan saya jelaskan secara singkat, dan untuk PERT-nya sebagai tugas di akhir slide nanti. Apa itu CPM? CPM itu dikenal sebagai critical path method yang dikembangkan dalam pengaturan industri. Jadi ini paling sering umumnya digunakan untuk proyek konstruksi, di mana material dan aktivitasnya itu standar ya, tidak ada masalah sama sekali. Jadi daripada dia berfokus kepada pengukuran dan waktu yang tak tentu, CPM ini lebih berfokus kepada bagaimana kita meminimalisir
cost dari project itu sendiri. CPM itu menggunakan Basic Networking Fundamental. Jadi dia menggunakan critical path and slack path. Jadi ada 2 waktu yang akan diestimasi, di mana bagaimana biaya itu dibuat untuk setiap aktivitas, dan bagaimana normal time atau waktu normal untuk setiap typical condition. Nah, sebenarnya kalau untuk di dalam CPM ini adalah kondisi di mana ketika project itu benar-benar berjalan tanpa ada hambatan sama sekali. Jadi dia tidak akan mengenal waktu delay-nya bagaimana, waktu perkiraan awal bagaimana, perkiraan akhir bagaimana. Itu sedikit perbedaan dengan CPM. Nanti CPM bolehlah kalian coba cari lebih jauh lagi. Oke, mungkin akan lebih jelas. Saya akan jelaskan bagaimana pembuatan critical path di dalam CPM. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada sebuah problem. Ini ada dibagi 2 ya. Ini aktivitasnya ini sebenarnya sama ya. Jadi ada aktivitas 1 sampai 10. Nah, ada 1 sampai 10, kemudian ada waktunya untuk setiap aktivitas. Misalnya aktivitas 1 dan kedua, itu waktu yang diperlukan itu sekitar 4 waktu, kemudian 1-3 itu 1, 2-4 itu 1, dan seterusnya. Yang pertama adalah kita membuat aktivitas dan waktu ini dalam bentuk network ya, dalam bentuk jaringan. Yang pertama itu adalah kita tentukan waktu pertama yang harus dikerjakannya itu aktivitas untuk aktivitas 1 dan 2. Berarti kita buat note untuk 1 dan 2 dengan waktunya sebesar 4. Kemudian kita lanjutkan untuk aktivitas 1 dan 3, di mana 1 dan 3 itu waktunya 1. Kemudian kita lanjutkan untuk 2 dan 4, waktunya itu sama dengan 1 juga. Kemudian ada 3, 4. Di sini 3, 4 itu waktunya 1. Selanjutnya kita lihat ada aktivitas 3 ke 5, itu nilainya sama dengan 6. Kemudian ada 4 ke 9, itu sama dengan 5. Kemudian 5 ke 6 itu sama dengan 4. 5 ke 7 itu sama dengan 8. 6 ke 8 waktunya sama dengan 1. Kemudian 7 ke 8 itu sama dengan 2. Kemudian 8 ke 10 itu waktunya sama dengan 5. Dan yang terakhir 9 ke 10 waktunya sama dengan 7. Jadi ada sekitar 10 pekerjaan atau aktivitas dengan alur seperti yang ditampilkan berikut ini. Jadi ini dalam bentuk tabelnya, yang ini dalam bentuk network atau jaringan. Nah, tadi seperti yang dijelaskan di awal, dia ada beberapa ketentuan. Ada yang namanya AT atau waktu paling awal dimulainya kegiatan. Jadi kita mulai kegiatan itu di waktu keberapa. LT adalah waktu paling lambat selesainya semua kegiatan. Jadi kalau waktu paling awal itu mulainya kegiatan sampai selesai itu normalnya berapa. LT itu kalau misalnya selambat-lambatnya pekerjaan itu bisa kita selesaikan dalam berapa waktu. Itu perbedaannya. Pertama kita harus tentukan E-nya dulu atau nilai paling awal untuk dimulainya sebuah kegiatan. Kita mulai dari S1. S1 itu 0 karena memang belum ada kegiatan apa-apa ya. Kemudian E2 itu adalah nilai tadi dari awal S1 ditambahkan dengan 4 menjadi 4. Kemudian kita lanjutkan ke E3. E3 itu kan tadi ini 0, kemudian ditambah dengan 1 menjadi 1 untuk nilai E3-nya. Kemudian E4. Nah, untuk E4-nya ini sedikit berbeda karena ada 2 cabang di sini. Kita lihat. Karena di sini paling awal kita cari nilai yang paling besar.
kita cari nilai sebesar mungkin untuk kedua pet itu. Jadi kita lihat untuk yang pet yang pertama itu nilainya 1, ditambahkan dengan E2-nya itu 4 menjadi 5. Kemudian yang ini juga sama 1, E3-nya 1 ditambah 1 menjadi 2. 5 dan 2 itu lebih besar 5. Berarti kita pilih E3-nya sama dengan 5. Selanjutnya kita ke E5. E5 itu hanya 1 pet, berarti 6 ditambah 1 menjadi 7. Kemudian kita ke E6. E6 ini juga cuma 1 pet, berarti 7 tambah 4 jadi 11. Kemudian habis 6, 7, kita ke E7. E7 itu 7 tambah 5 sama dengan 15. Kemudian yang ini ada 2 pet, berarti ini ada 11 dan ada 15. Kita cari juga yang paling besar, 11 tambah 1, 12. 15 tambah 2, 17. Berarti kita pilih yang 17. Berarti E8-nya 17. Kemudian kita lanjut ke 9. Pet yang ke-9. Note yang ke-9 itu E9. Berarti dia hanya ada 1 pet di sini. 5 tambah 5 berarti ada 10. Kemudian selanjutnya dari sini kita bisa lihat nih, ada 10 nih, ada 2 cabang nih antara cabang dari note yang 9 dan note yang 8. Kita lihat yang paling besar. Yang paling besar itu ternyata adalah yang ini, 17 tambah 5 yaitu 22. Sedangkan yang satunya kan 10 tambah 7 lebih kecil, berarti kita pilih 10-nya 22. Nah, sebaliknya untuk L itu adalah waktu paling lambat selesainya semua kegiatan. Kita balik lagi nih kondisinya, ketika udah semuanya terpenuhi kita hitung lagi dari E10. Untuk setiap kegiatan. Nah, kita lihat untuk kegiatan yang ke-10 ini tetap ya nilainya di 22. Kemudian kita lihat L10, L9 maksud saya. L9 berarti 22 dikurang 7 berarti 15. Kemudian L8 itu 22 dikurang 5 berarti 17. Kemudian kita lanjut lagi 8, 7 berarti 17 dikurang 2, 15 L7-nya. Kemudian L6-nya sama dengan 17 dikurang 1 berarti 16. Kemudian untuk L5 itu lihat di antara 2. Tadi itu bedanya, kalau E kita cari yang terbesar, L itu kita cari yang terkecil. Berarti dari sini yang terkecil itu adalah 16 dikurang 4 itu 12, sedangkan 15 dikurang 8 itu 7. Berarti kita pilih yang paling kecil, berarti 7. Ini satu aja ya, berarti 7 dikurang 6 itu berarti 1. Kemudian yang ini 10 dikurang 1 berarti 9. Nah, ini kita lihat juga yang paling kecil yang mana, ini jadi 0, yang ini jadi 5. Berarti kita pilih yang 0. Oke, selesai. Nah, sekarang kita tentukan critical path. Critical path itu ketika kondisi mulai dan selesai itu sama. Berarti dia tidak boleh ada pengurangan waktu sama sekali. Berarti itu adalah aktivitas yang wajib sekali kita selesaikan tepat waktu. Jadi tidak boleh dihambat. Jadi kita tentukan critical path-nya. Di sini kita bisa lihat untuk nilai critical path-nya saya gunakan warna hijau saja. Untuk di sini berarti kan nilai yang tetap nih, S1 dan L1-nya sama. Ini berarti mulai dari 1, ini E3 dan L3 sama. E3 dan L3 sama berarti kita pilih yang sama. Ini nilainya, ini juga sama. Kita lihat. Kemudian ini juga sama. Oke, L8-nya sama. Kemudian ini juga sama. Intinya hasil pengurangan L7 atau L7 L dengan E itu hasilnya sama dengan 0. Itu adalah critical path yang kita pilih. Berarti ada yang pertama itu 1, 3, 5, 7, 8, dan 10. Ini adalah critical path untuk permasalahan project berikut ini. Oke, selanjutnya ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan untuk materi ini. Oke, ini adalah tugas yang harus dikerjakan. Jadi ada 2 soal. Yang pertama adalah kalian mencari sebuah solusi dari permasalahan tadi ya, problem 1 dengan menggunakan PERT completion atau menggunakan metode PERT. Dimana untuk parameter PERT itu nanti boleh kalian pelajari juga.
tentukan sendiri. Jadi bisa tiap orang itu pasti berbeda ya, ini tugas individual. Kemudian buat penjelasan dari hasil yang didapatkan untuk problem tersebut. Kemudian buat juga satu contoh lain yang bisa diselesaikan dengan PERT method. Kemudian buat penjelasan untuk itu. Untuk jawaban nomor 1 dan 2 itu kalian tulis tangan, kemudian kalian scan dalam bentuk PDF. Kemudian setelah itu buat sebuah short video. Itu terserah kalian mau buat short videonya di tahapan yang mana, dengan maksimum waktu 15 menit. Kemudian upload ke dalam YouTube dan buat linknya di dalam sebuah note. Itu note-nya boleh kalian lampirkan di dalam PDF yang udah dibuat itu, atau boleh kalian bikin sendiri. Nanti intinya akan saya buat linknya di e-learning untuk pengumpulan. Waktunya itu 7 days ya, atau 7 hari dari sekarang. Jadi tergantung mulai start tugasnya dari kapan. Nanti ada terlihat juga di e-learning waktu pengumpulannya kapan. Oke, nanti jika ada pertanyaan dan sebagainya boleh langsung japri ke saya ya. Oke, terima kasih.